Begitulah hukumnya, kalau dalam rumah yang berlain-lainan. Adapun satu rumah dan satu lapangan, maka adalah seperti satu tanah lapang. Masalah. Masbuk, makmum yang terkemudian masuk ke dalam sholat, apabila mendapati akhir sholat imam, maka itulah awal syalatnya. Maka hendaklah ia menyesuaikan dengan sholat imam, kemudian ia meneruskan syalatnya, ketika imam telah selesai dari sholat. Dan hendaklah ia berkunut syubuh pada akhir syalatnya sendiri, meskipun ia telah berkunut bersama imam. Kalau masbuk itu mendapati bersama imam sebahagian berdiri, maka janganlah membaca doa iftitah. Dan hendaklah memulai dengan Al-Fatihah dan hendaklah meringkaskannya. Kalau imam ruku, sebelum sempurna Al-Fatihahnya dan sanggup ia menghubungi imam pada itidalnya dari ruku, maka hendaklah ia menyempurnakan Al-Fatihah. Dan kalau tidak sanggup, maka ia menyesuaikan dengan sholat imam dan terus ia ruku. Dan Al-Fatihah yang dibacanya sebahagian itu, dihitung cukup dan yang tidak dibacanya menjadi gugur, disebabkan ia orang masbuk. Kalau imam ruku, dan ia sedang membaca surat, maka hendaklah diputuskannya pembacaan itu. Kalau ia mendapati imam dalam sujud atau tasahud, maka ia bertakbiratul ihram, kemudian terus duduk, tanpa takbir perpindahan, takbir intikalat. Lain halnya, kalau ia mendapati imam pada ruku, maka ia bertakbir intikalat, sebagai takbir kedua sesudah takbiratul ihram pada turunnya kepada ruku. Karena yang demikian itu, adalah kepindahan yang dihitung baginya. Segala takbir intikalat yang asli adalah dalam sholat, tidaklah karena hal-hal yang mendatang, disebabkan mengikut imam. Dan makmum masbuk itu, tiada memperoleh rakaat, selama tidak bertumaninah dalam ruku, sebagai orang yang ruku, dan imam pun masih dalam keadaan orang yang ruku. Kalau ia belum menyempurnakan tumaninahnya, kecuali sesudah imam keluar dari batas orang yang ruku, maka dalam keadaan demikian makmum masbuk tadi, tidak mendapat rakaat itu. Masalah. Siapa yang luput sholat duhur sampai waktu asar, maka hendaklah ia mengerjakan sholat duhur dahulu, kemudian baru mengerjakan asar. Kalau ia memulai dengan asar, memadai juga, tetapi telah meninggalkan yang lebih utama dan menjerumuskan diri ke dalam persoalan yang diperselisihkan. Kalau ia mendapati imam, maka hendaklah mengerjakan sholat asar, kemudian barulah ia mengerjakan sholat duhur sesudahnya. Karena berjamaah dengan sholat ada, sholat dalam waktunya, adalah lebih utama. Kalau ia bersyalat sendirian pada awal waktu, kemudian ia mendapati sholat jamaah, maka bersyalatlah lagi dalam jamaah dan meniatkan sholat waktu itu. Allah Ta'ala akan menghitung mana yang dikehendaki Allah. Kalau ia meniatkan sholat yang tertinggal, sholat qodho, atau meniatkan sholat sunat, maka bolehlah yang demikian. Kalau ia telah bersyalat jamaah, kemudian memperoleh lagi jamaah lain, maka hendaklah ia meniatkan sholat yang tertinggal, sholat qodho, atau sholat sunat. Karena mengulangi sholat yang sudah dilaksanakan dengan jamaah, sekali lagi, tak ada alasan baginya. Cara berbuat demikian, adalah untuk memperoleh keutamaan berjamaah semata-mata. Masalah. Siapa yang telah sholat, kemudian melihat pada kainnya najis, maka yang lebih disukai ialah mengerjakan sholat itu kembali, dan tidak wajib. Kalau ia melihat najis itu sedang sholat, maka hendaklah dilemparkannya kain itu dan diteruskannya sholat. Dan yang lebih disukai, ialah mengulangi sholat itu kembali. Pokok pemahaman ini, ialah cerita penanggalan dua alas kaki Nabi, ketika diterangkan oleh Jibril kepadanya, bahwa pada kedua alas kakinya itu ada najis. Nabi tidak mengulangi syalatnya. Masalah. Siapa yang meninggalkan tasahud pertama atau kunut atau selawat kepada Nabi pada tasahud, duduk di antara dua sujud, pertama atau berbuat suatu perbuatan karena lupa dan kalau disengaja, sholat menjadi batal, atau ia ragu, lalu tidak diketahuinya, apakah ia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dalam hal ini, diambil yang yakin dan sujud 2 sujud sahwi, sujud karena kelupaan, sebelum salam. Kalau lupa, lalu sesudah salam, manakala ia teringat dalam waktu berdekatan. Maka jikalau ia sujud sahwi sesudah salam dan sesudah berhadas, maka batal syalatnya.
Karena tatkala ia masuk ke dalam sujud, adalah seolah-olah ia menjadikan salamnya itu terlupa, tidak pada tempatnya. Maka tidaklah berhasil selesai, menjadi halal apa yang dilarang dengan solat, dengan salam itu. Dan ia telah kembali kepada solat. Dari itulah, diulangi salam sesudah sujud sahwi. Kalau ia teringat kepada sujud sahwi setelah keluar dari masjid atau setelah lama masanya, maka luputlah waktu untuk sujud sahwi itu. Masalah was-was, bimbang hati, pada niat solat, adalah disebabkan oleh kelemahan pikiran atau kebodohan tentang agama. Karena menuruti perintah Allah Ta'ala, adalah seperti menuruti perintah selain Allah. Dan mengagungkan Allah adalah seperti mengagungkan selain Allah, tentang kasat di hati. Siapa yang datang kepadanya seorang ulama, lalu ia berdiri menghormatinya, maka kalau ia mengatakan, aku meniatkan berdiri, untuk menghormati kedatangan Pak Zaid yang mulia, karena kemuliaannya, menyambut kedatangannya, dengan menghadapkan wajahku kepadanya, maka perkataan itu, menunjukkan kepada kebodohan. Tetapi sebegitu melihatnya dan mengetahui kelebihannya, terus timbul pendorong untuk menghormatinya. Lalu pendorong itu membawa ia berdiri dan memuliakannya. Kecuali ia berdiri karena urusan lain atau dalam kealpaan. Pensyaratan adanya solat itu duhur, dalam waktu dan fardu, dalam keadaannya, menuruti perintah Allah, adalah seperti pensyaratan adanya berdiri yang disertai dengan masuk, serta menghadapkan muka kepada orang yang masuk itu dan tanpa penggerak lainnya, selain yang tersebut dan maksud penghormatan dengan demikian, adalah supaya menjadi penghormatan. Karena kalau ia berdiri membelakangi orang yang mau dihormati atau ia bersabar dahulu, kemudian sesudah sejenak, baru ia bangun berdiri, maka tidaklah itu penghormatan namanya. Kemudian, sifat-sifat tersebut harus ada, harus dimaklumi dan dimaksudkan. Kemudian tidak lama datangnya pada hati dalam 1 detik. Yang lama, hanyalah menyusun kata-kata yang menunjukkan kepada sifat-sifat itu. Ada kalanya diucapkan dengan lisan dan ada kalanya dipikirkan dengan hati. Siapa yang tidak memahami niat solat secara ini, adalah seolah-olah ia tiada memahami niat. Sehingga tiada padanya selain daripada Anda dipanggil supaya mengerjakan solat pada suatu waktu, lalu Anda terima panggilan itu dan Anda tegak berdiri. Was-was itu adalah semata-mata kebodohan. Segala maksud dan pengetahuan itu berkumpul dalam hati pada suatu keadaan. Dan tidaklah berpisah-pisah satu dengan lainnya di dalam hati, dari segi dilihat dan diperhatikan semuanya itu oleh hati. Berbeda antara kehadiran sesuatu dalam hati dan perinciannya dengan pemikiran. Kehadiran adalah berlawanan dengan keguban dan kealpaan, meskipun tidak diperincikan. Siapa yang mengetahui suatu kejadian, umpamanya, maka ia mengetahuinya dengan suatu pengetahuan dalam suatu keadaan. Pengetahuan itu mengandung beberapa pengetahuan yang mendatang, walaupun tiada diperincikan. Siapa yang mengetahui suatu kejadian, sesungguhnya ia telah mengetahui, yang ada, maujud, yang tiada, adum, yang dahulu, yang kemudian dan waktu. Dan yang dahulu itu, adalah untuk tiada dan kemudian itu, adalah untuk ada. Segala pengetahuan tadi, tersimpul di bawah pengetahuan dengan suatu kejadian itu, dengan dalil bahwa orang itu mengetahui kejadian itu, apabila ia tiada mengetahui yang lain. Kalau umpamanya ditanyakan kepadanya, adakah Anda mengetahui yang dahulu saja atau yang kemudian atau tiada atau terdahulu tiada atau terkemudian ada atau waktu yang terbagi kepada yang dahulu dan yang terkemudian, lalu ia menjawab, aku tiada mengetahuinya sekali-kali, maka adalah dia itu pembohong. Dan perkataannya itu bertentangan dengan perkataannya, aku mengetahui kejadian itu. Dari kebodohan dengan pengertian yang halus ini, melonjaklah kewaswasan itu. Orang yang was-was itu, memberatkan dirinya untuk menghadirkan ke dalam hatinya, pengertian keduhuran, dalam waktu, ada, dan wajib fardlu, dalam suatu keadaan yang terperinci dengan kata-kata yang dibacanya. Yang demikian itu, adalah mustahil. Kalau ia memberatkan dirinya yang demikian, mengenai bangunnya untuk menghormati seorang ahli ilmu, niscaya amat sukarlah baginya. Dengan pengetahuan tersebut, tertolaklah was-was itu.
yaitu, ia mengetahui bahwa menuruti perintah Allah Ta'ala dalam niat, adalah seperti menuruti perintah selain Allah. Kemudian, aku tambahkan untuk lebih memudahkan dan menjelaskan, bahwa kalau orang yang was-was itu tidak memahami niat, kecuali dengan menghadirkan segala keadaan itu dengan terperinci dan tidak tergambar dalam hatinya dengan sekaligus, mengikuti perintah Allah dan ia menghadirkan secara keseluruhan yang demikian itu, waktu sedang bertakbir. Dari permulaannya sampai kepada penghabisannya, di mana ia tiada selesai daripada takbir itu, melainkan telah berhasillah niat tadi, niscaya memadailah. Yang demikian, kita tidak memberatkan orang yang was-was itu, bahwa menyertakan semua tadi, dengan awal takbir atau dengan akhir takbir. Karena yang demikian adalah amat memberatkan. Dan kalau itu disuruh, tentu telah menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang dahulu. Dan tentulah mendatangkan was-was bagi seseorang daripada syahabat tentang niat. Maka tidak terjadinya yang demikian itu, adalah menjadi dalil bahwa hal itu dipermudahkan, tidak dipersulitkan. Maka bagaimanakah niat itu menjadi mudah bagi orang was-was, selayaknya lah dicukupkan dengan itu. Sehingga ia terbiasa yang demikian dan ia terpisah daripada sifat was-was. Dan tidak memaksakan dirinya dengan meyakinkan yang demikian itu. Karena untuk meyakinkan itu, menambahkan kewaswasan. Telah kami sebutkan dalam Al-Fatawa, cara-cara yang meyakinkan, untuk mendatangkan keyakinan bagi segala pengetahuan dan maksud-maksud yang berhubungan dengan niat, di mana para ulama memerlukan untuk mengetahuinya. Adapun orang awam, mungkin membawa kemelaratan mendengarnya dan membangkitkan was-was kepada mereka. Dari itu, kami tinggalkan menerangkannya. Masalah. Seyogialah makmum tidak mendahului imam pada ruku, sujud, pada bangkit daripada keduanya dan pada perbuatan-perbuatan yang lain. Dan tidak seyogialah makmum menyamai imam, tetapi hendaklah ia mengikuti imam dan menuruti di belakangnya. Inilah arti mengikuti imam. Kalau makmum itu menyamai imam dengan sengaja, tidaklah batal syalatnya, sebagaimana kalau makmum itu berdiri di samping imam, tidak terbelakang daripada iman. Kalau makmum itu mendahului imam, maka mengenai batal syalatnya terdapat perbedaan paham di antara para ulama. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran, kalau dihukum dengan batalnya. Karena diserupakan dengan, kalau makmum itu, lebih ke muka tempat berdirinya daripada imam. Bahkan ini lebih utama lagi, karena berjamaah ialah mengikuti imam pada perbuatan, bukan pada tempat berdiri. Maka mengikuti pada perbuatan itu, adalah lebih penting. Disyaratkan, tidak ke muka pada tempat berdiri, adalah untuk memudahkan bagi makmum mengikuti perbuatan imam dan untuk memperoleh bentuk mengikuti itu. Karena selayaknya lah bagi yang diikut, mendahului daripada yang mengikut. Tak adalah cara bagi makmum mendahului perbuatan imam, kecuali ia terlupa. Karena itulah Rasulullah sangat menantangnya, dengan sabdanya, apakah tidak takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam, bahwa diputar oleh Allah kepalanya itu, menjadi kepala keledai? Adapun terkemudian daripada imam dengan satu rukun, tidaklah membatalkan sholat. Yang demikian itu, umpamanya, imam itidal dari ruku, sedang makmum belum lagi ruku. Tetapi terkemudian sampai batas ini adalah makruh. Kalau imam telah meletakkan dahinya ke lantai, sedang makmum belum lagi sampai kepada batas ruku, niscaya batal sholat makmum itu. Begitu pula kalau imam telah meletakkan dahinya untuk sujud kedua, sedang makmum belum lagi sujud pertama. Masalah. Berhaklah orang yang menghadiri sholat, apabila melihat orang lain berbuat salah pada syalatnya, menegur dengan memperbaiki dan menantang. Kalau kesalahan itu timbul pada orang bodoh, maka hendaklah orang bodoh itu dikawani dan diajari. Di antara yang tersebut itu, ialah menyuruh menyamakan syaf, melarang sendirian berdiri di luar syaf dan menegur orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam dan lain-lain sebagainya. Bersabda Nabi, neraka wailun bagi orang berilmu, daripada orang bodoh, yang tidak diajarinya. Berkata Ibnu Mas'ud, siapa yang melihat orang berbuat salah dalam syalatnya dan tidak ditegurnya, maka dia adalah sekutu orang itu dalam kedosaan. Dari Bilal bin Sa'id, bahwa ia berkata, kesalahan apabila disembunyikan, maka tidak mendatangkan melarat,
kecuali atas orang yang berbuat kesalahan itu. Apabila kesalahan itu telah lahir dan tidak diadakan perubahan, maka adalah memberi melarat kepada orang awam. Pada hadits tersebut, bahwa Bilal meratakan syaf-syaf solat dan memukul ujung betis mereka dengan cambuk. Dari Umar, bahwa ia berkata, periksalah saudara-saudaramu yang tidak hadir pada solat. Apabila kami dapati, mereka tidak menghadiri solat, kalau mereka sakit, maka hendaklah kamu kunjungi mereka. Dan kalau mereka sehat, maka hendakkah kamu menentang mereka? Menentang itu ialah, membantah terhadap orang yang meninggalkan jamaah. Tidak layaklah mempermudah-mudahkan solat jamaah. Orang-orang dahulu, bersangatan benar padanya, sampai sebahagian mereka membawa jenazah kepada sebahagian orang yang meninggalkan solat jamaah, sebagai pertanda bahwa orang matilah yang meninggalkan jamaah. Tidak orang yang hidup. Siapa yang masuk masjid, hendaklah menuju ke bahagian kanan syaf. Dari itulah, berdesak-desak manusia ke jurusan itu pada masa Rasulullah, sampai orang mengatakan kepada Nabi, telah kosonglah bahagian kiri syaf. Maka menjawab Nabi, siapa yang meramaikan bahagian kiri masjid, adalah baginya 2 kali pahala. Manakala dijumpai seorang budak dalam syaf dan ia sendiri tidak memperoleh tempat, maka bolehlah ia mengeluarkan budak itu ke syaf belakang dan ia masuk ke tempat tadi. Ini maksudnya, kalau budak itu belum dewasa. Inilah yang kami maksudkan menyebutnya mengenai masalah-masalah yang meratai bencananya. Dan akan datang hukum beberapa solat yang bercerai-berai dalam kitab wirid. Insya Allah Ta'ala. Bab ke-7, tentang solat sunat, solat nawafil. Ketahuilah, bahwa selain dari solat-solat fardhu, terbagi kepada 3 bahagian, yaitu, sunat, mustahab dan tathawu. Yang kami maksudkan dengan sunat, ialah yang dinukilkan daripada Rasulullah bahwa beliau rajin mengerjakannya, seperti solat sunat rawatib di belakang solat fardhu, solat duha, witir, tahajud dan lainnya, karena sunat, adalah ibarat jalan yang selalu ditempuh. Yang kami maksudkan dengan mustahab, ialah yang datang hadits menerangkan keutamaannya dan tidak dinukilkan bahwa Nabi rajin mengerjakannya. Seperti apa yang akan kami nukilkan tentang solat siang dan malam dalam seminggu dan seperti solat ketika keluar dari rumah dan masuk ke dalam rumah dan lain-lain sebagainya. Yang kami maksudkan dengan tathawu, ialah yang lain dari itu, yang tak datang pada atsar. Hanya hamba berbuat tathawu, amalan sunat dan bakti, karena ingin membisikkan segala isi hati dengan Allah Ta'ala, dengan solat yang diterangkan agama keutamaannya secara mutlak. Seolah-olah ia berderma, karena tidak disunatkan solat itu secara khusus, tetapi disunatkan mengerjakan solat secara mutlak. Tathawu adalah ibarat daripada berderma, bertabaru. Solat yang 3 macam tadi dinamakan solat nawafil, dari segi bahwa, kata-kata, an-nafl, ialah tambah. Karena jumlahnya, menambahkan kepada solat fardhu. Kata-kata, nafilah, sunat, sunnah, mustahab dan tathawu, kami maksudkan memberikan, istilah kepadanya, ialah untuk memperkenalkan maksud-maksud tersebut tadi dan tak ada salahnya orang yang merubah istilah itu. Maka tak ada artinya perbedaan kata-kata, setelah dipahami maksudnya. Masing-masing bahagian tadi, berlebih kurang derajat kelebihannya, sepanjang yang datang dari hadits dan atsar, yang menerangkan kelebihannya dan menurut tingkat kerajinan. Nabi mengerjakannya dan menurut sahnya dan terkenalnya hadits-hadits yang meriwayatkannya. Dari itu dikatakan, solat sunat yang dikerjakan dengan berjamaah, adalah lebih utama dari solat sunat yang dikerjakan sendirian. Dan yang lebih utama dari solat sunat yang dikerjakan dengan berjamaah, ialah, solat hari raya, kemudian solat gerhana bulan atau matahari, kemudian solat minta hujan, solat istisqa. Dan yang lebih utama dari solat yang dikerjakan sendirian, ialah, solat witir, kemudian 2 rakaat fajar, sebelum solat syubuh, kemudian sunat-sunat rawatib sesudah yang 2 ini, menurut tingkat kelebih kurangannya. Ketahuilah, bahwa solat nawafil, mengingat kepada hubungannya, terbagi kepada, yang berhubungan kepada sebab, seperti solat gerhana dan solat minta hujan dan yang berhubungan dengan waktu.
Dan yang berhubungan dengan waktu, terbagi kepada, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya siang dan malam atau dengan berulang-ulangnya minggu atau dengan berulang-ulangnya tahun. Maka jumlahnya 4 bahagian. Bahagian pertama, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya siang dan malam, yaitu 8, 5, yaitu sholat sunat rawatib dari 5 sholat fardhu. Dan 3, yang lain, yaitu sholat duha, sholat yang dikerjakan di antara maghrib dan isya, dan tahajud. Pertama, sunat rawatib syubuh, yaitu 2 rakaat. Bersabda Nabi Muhammad, 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Masuk waktunya dengan terbit fajar syadik, yaitu yang melayang tidak memanjang. Mengetahuinya dengan memandangnya, adalah sukar pada mulanya. Kecuali orang yang mempelajari tempat kedudukan bulan atau mengetahui persamaan terbitnya dengan bintang-bintang yang kelihatan dengan mata. Lalu diambil dalil dengan bintang-bintang itu, atas terbitnya fajar. Dapat dikenal fajar itu dengan bulan, pada 2 malam dari tiap-tiap bulan. Karena bulan terbit bersama fajar pada malam 26 dan terbit cahaya fajar serta terbenam bulan pada malam 12 dari tiap-tiap bulan. Ini adalah menurut kebiasaan dan terjadi padanya berlebih kurang pada sebahagian buruj. Untuk menerangkannya memerlukan kepada waktu panjang. Mempelajari tempat kedudukan, munazil, bulan, adalah termasuk yang penting bagi murid, sehingga ia mengetahui batasan waktu pada malam hari dan syubuh. Dan hilanglah waktu 2 rakaat fajar, dengan hilangnya waktu fardhu syubuh, yaitu terbitnya matahari. Tetapi sunat mengerjakannya, adalah sebelum mengerjakan fardhu. Kalau masuk ke masjid dan telah dikamatkan, bahwa hendaklah dikerjakan sholat fardhu, karena sabda Nabi, apabila telah ditegakkan sholat, dikamatkan, maka tak ada sholat selain dari fardhu. Kemudian, apabila telah selesai dari sholat fardhu, maka bangunlah mengerjakan 2 rakaat fajar itu. Dan yang syahih, pendapat yang lebih benar, keduanya masih di dalam waktunya, selama dikerjakan sebelum terbit matahari. Karena keduanya, mengikuti fardhu tentang waktunya. Dan tertib di antara keduanya yaitu mendahulukan yang sunat dan mengemudiankan yang fardhu, adalah sunat apabila tidak menjumpai sholat jamaah. Apabila menjumpai sholat jamaah, maka terbaliklah tertib dan Allah 2 rakaat fajar itu masih di dalam waktu, dengan mengerjakannya sesudah berjamaah itu. Disunatkan 2 rakaat fajar dikerjakan di rumah dengan diringankan. Kemudian masuk ke masjid dan mengerjakan 2 rakaat tahiyat masjid. Kemudian duduk dan tidak mengerjakan sholat, sampai kepada mengerjakan sholat fardhu. Di antara waktu sholat syubuh sampai terbit matahari, disunatkan berzikir, berfikir dan menyingkatkan dengan mengerjakan saja 2 rakaat fajar dan fardhu subuh. Kedua, sunat rawatib duhur, yaitu 6 rakaat. 2 rakaat sesudah duhur, dan dia juga sunat muakkadah, sunat dikuatkan, dan 4 rakaat sebelumnya, yaitu sunat juga, walaupun yang 4 rakaat ini, kurang derajatnya dari 2 rakaat sesudah sholat duhur. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi, bahwa Nabi bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari, dengan membaguskan bacaan, ruku, dan sujudnya, niscaya bersyalatlah sertanya 70.000 malaikat, yang meminta ampun kepadanya. Adalah Nabi tidak meninggalkan sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari, yang dipanjangkannya, seraya bersabda, bahwa segala pintu langit terbuka pada saat itu, maka aku menyukai bahwa diangkatkan amalanku padanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansyari dan dia sendiri saja yang meriwayatkannya. Dan juga ditunjukkan kepada yang tersebut tadi, oleh apa yang diriwayatkan Ummu Habibah, istri Nabi, bahwa Nabi bersabda, siapa yang mengerjakan sholat tiap-tiap hari 12 rakaat, di luar sholat fardhu, niscaya dibangun baginya sebuah rumah dalam surga, yaitu, 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah maghrib. Berkata Ibnu Umar, saya hafal dari Rasulullah, pada tiap-tiap hari 10 rakaat, lalu disebutkannya apa yang disebutkan Ummu Habibah, kecuali 2 rakaat fajar.
Maka mengenai ini, berkata Ibnu Umar, itulah saat yang tidak dikerjakan Rasulullah di muka saja. Tetapi diceritakan kepada saya oleh saudara perempuan saya Hafsyah bahwa Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat di rumahnya, kemudian beliau keluar. Dan beliau bersabda dalam haditsnya, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah Isya. Maka jadilah 2 rakaat sebelum duhur lebih muakkadah dari 4 rakaat itu. Dan masuk waktunya, dengan tergelincir matahari. Tergelincir matahari, zawal, dapat dikenal dengan bertambahnya bayang-bayang sesuatu yang ditegakkan, condong arah ke timur, karena bayang-bayang sesuatu ketika terbit matahari menuju arah ke barat dengan memanjang. Kian matahari meninggi, kian bayang-bayang itu berkurang panjangnya dan beralih dari pihak barat, sampai matahari itu meninggi ke puncaknya, yaitu lingkaran setengah hari. Maka yang demikian itu penghabisan kurangnya bayang-bayang. Apabila matahari sudah tergelincir dari penghabisan ketinggiannya, lalu bayang-bayang kian bertambah. Tatkala bertambahnya bayang-bayang tengah hari sudah kelihatan, maka masuklah waktu duhur. Dan diketahui dengan sebenarnya, bahwa tergelincir matahari pada ilmu Allah Ta'ala telah terjadi sebelumnya. Tetapi kewajiban hukum tidaklah terikat selain dengan yang tampak pada panca indera. Kadar sisa dari bayang-bayang tengah hari, yang akan bertambah itu, adalah panjang pada musim dingin dan pendek pada musim panas. Dan sepanjang-panjangnya, ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang Al-Jiyadi, anak kambing, dan sependek-pendeknya, ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang As-Sartan, ketam, kepiting. Dan ini dapat diketahui dengan tapak kaki dan timbangan. Jalan yang dekat untuk membuktikannya bagi orang yang mau menjaganya baik-baik, ialah memperhatikan kutub utara di malam hari dan meletakkan papan 4 persegi dengan meratakan di atas tanah, di mana salah satu pinggirnya dari pihak kutub, sehingga kalau diumpamakan jatuh sebutir batu dari kutub ke bumi, kemudian diumpamakan suatu garis dari tempat jatuh batu itu ke pinggir seterusnya dari papan, niscaya tegaklah suatu garis atas pinggir itu, di atas 2 sudut yang lurus. Artinya, garis itu tiada miring ke salah satu dari 2 pinggir tadi. Kemudian, ditegakkan suatu tiang ke atas papan dengan lurus, pada tempat yang bertanda kali, yaitu, yang setentang dengan kutub. Maka terjadilah bayang-bayang di atas papan pada awal siang, miring ke arah barat, jurusan garis A. Kemudian bayang-bayang itu terus miring, sampai melimpit ke atas garis B, di mana kalau ujung dari tiang itu dipegang, maka sampailah ia lurus ke tempat jatuh batu itu. Dan setentang dengan pinggir bahagian timur dan bahagian barat, tanpa miring kepada salah satu daripada keduanya. Apabila tiada miring lagi ke pihak barat, maka adalah matahari pada keadaan yang tertinggi sekali. Dan apabila bayang-bayang miring dari garis yang di atas papan itu ke arah timur, maka nyatalah telah gelincir matahari. Dan ini dapat diketahui kebenarannya dengan panca indera, pada waktu yang dekat dari permulaan gelincir pada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian diketahui atas ujung bayang-bayang ketika berpalingnya dari tanda. Apabila bayang-bayang dari tanda itu telah menjadi sepanjang tiang, maka masuklah waktu, asar. Sekedar ini, tak mengapalah mengetahuinya mengenai pengetahuan tentang bayang-bayang. Inilah gambarnya. Ketiga, sunat rawatib, asar, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan Abu Hurairah daripada Nabi bahwa Nabi bersabda, dirahmati Allah akan hamba yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Mengerjakan yang demikian, dengan mengharap agar termasuk dalam doa Nabi, adalah disunatkan sebagai sunat muakkadah, sunat dikuatkan. Dan doa Nabi, tidak meragukan lagi, adalah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerajinan Nabi mengerjakan sunat sebelum asar, tidaklah seperti kerajinannya mengerjakan 2 rakaat sebelum duhur. Keempat, sunat rawatib maghrib, yaitu 2 rakaat sesudah fardhu maghrib, yang tak ada perselisihan riwayat tentang 2 rakaat itu. Mengenai 2 rakaat sebelum fardhu maghrib, antara adzan dan qamat, secara cepat saja, maka telah dinukilkan dari segolongan sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Asyamit, Abi Jar, Zaid bin Sabit dan lain-lain. Berkata Ubadah atau orang lain, adalah muadzin apabila telah mengerjakan adzan untuk sholat maghrib,
Lalu bersegeralah para sahabat Rasulullah ke dekat tiang, untuk mengerjakan 2 rakaat sholat. Berkata setengah mereka, adalah kami mengerjakan 2 rakaat sholat sebelum maghrib, sehingga masuklah orang yang masuk ke dalam masjid, lalu menyangka kami telah mengerjakan sholat. Lalu orang yang masuk itu bertanya, sudahkah tuan-tuan mengerjakan sholat fardhu maghrib? Hal itu termasuk dalam umumnya sabda Nabi, di antara tiap-tiap 2 adzan, ada sholat bagi siapa yang mau mengerjakannya. Imam Ahmad bin Hanbal mengerjakan sholat 2 rakaat itu, lalu beliau dilecehkan oleh orang banyak, maka beliau tinggalkan. Beliau ditanyakan tentang itu, lalu menjawab, aku tiada melihat orang banyak mengerjakannya, dari itu aku tinggalkan. Kemudian beliau menyambung, kalau seseorang mengerjakan kedua rakaat itu di rumahnya atau di tempat yang tidak dilihat orang banyak, maka adalah baik. Waktu maghrib itu masuk dengan terbenam matahari dari pandangan mata, pada daerah yang rata tanahnya, yang tiada dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau dikelilingi oleh bukit-bukit pada arah matahari terbenam, maka terletaklah waktu maghrib itu, kepada tampaknya kedatangan hitam di sebelah timur. Bersabda Nabi, apabila datanglah malam dari sini dan pergilah siang dari sini, maka berbuka puasalah orang yang berpuasa. Lebih disunatkan, menyegerakan sholat maghrib khususnya. Kalau dilambatkan dan dikerjakan sebelum terbenam syafaq merah, maka maghrib itu jatuh dalam waktunya, akan tetapi makruh. Pada suatu malam, Umar terlambat mengerjakan maghrib, sampai terbit sebuah bintang, lalu beliau memerdekakan seorang budak. Dan Ibnu Umar terlambat mengerjakan maghrib, sampai terbit 2 bintang, lalu ia memerdekakan 2 orang budak. Kelima, sunat rawatib, Isya, 4 rakaat sesudah sholat fardhu, Isya. Berkata, Aisyah, adalah Rasulullah mengerjakan sholat 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ia tidur. Dipilih oleh setengah ulama dari kumpulan hadits-hadits, bahwa bilangan sholat rawatib, ialah 17 rakaat, seperti bilangan rakaat sholat fardhu. Yaitu, 2 rakaat sebelum syubuh, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib dan 3 rakaat sesudah Isya. Yaitu sholat witir. Manakala telah dikenal hadits-hadits yang menerangkan apa yang tersebut tadi, maka tak adalah artinya untuk diterkakan. Nabi telah bersabda, sholat adalah sebaik-baik tempat. Siapa yang mau, perbanyakkanlah dan siapa yang mau, sedikitkanlah. Jadi, pilihan tiap-tiap murid, dari sholat-sholat ini adalah menurut kegemarannya pada kebajikan. Dan telah terang pada apa yang telah kami sebutkan, bahwa setengahnya adalah lebih kuat sunatnya daripada yang lain. Meninggalkan yang lebih dikuatkan itu adalah lebih jauh daripada kebaikan. Apalagi, yang fardu itu disempurnakan dengan yang sunat. Siapa yang tidak memperbanyakkan sunat, mungkin fardlunya itu tidak selamat, tanpa ada yang menempelkan dari kekurangan. Keenam, sunat witir. Berkata Anas bin Malik, adalah Rasulullah mengerjakan sholat witir sesudah Isya, 3 rakaat. Beliau baca pada rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad. Tersebut pada hadits bahwa Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah witir dengan duduk dan pada sebahagiannya dengan duduk tarabu, duduk dengan melipatkan kedua tapak kaki ke bawah 2 paha. Pada setengah hadits tersebut, apabila Nabi bermaksud masuk ke tempat tidur, maka beliau merangkak kepadanya dan mengerjakan sholat di atas tempat tidur itu 2 rakaat, sebelum tidur, di mana beliau membaca pada kedua rakaat tadi, Idza zulzilatil ardu, dan surat, At-Takaatsur. Pada riwayat lain, Qul ya ayyuhal kafirun. Dibolehkan witir itu bercerai dan bersambung dengan sekali salam atau 2 kali salam. Rasulullah mengerjakan sholat witir dengan serakaat, dengan 3, 5 dan begitulah seterusnya dengan ganjil sampai kepada 11 rakaat. Riwayat mengenai 13 rakaat diragukan. Dan pada suatu hadits syadz, sangat tipis untuk dipercayai, 17 rakaat. Segala rakaat ini, yakni, apa yang telah kami sebutkan jumlahnya ganjil, adalah sholat malam. Yaitu sholat tahajud.
Sholat tahajud di malam hari adalah sunat yang dikuatkan. Dan akan datang penjelasan kelebihannya pada kitab wirid. Dan tentang keutamaannya, terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berwirid dengan serakaat saja adalah lebih utama. Karena salah hadis bahwa Nabi membiasakan berwitir dengan serakaat. Ada yang mengatakan, disambung adalah lebih utama, untuk menghindarkan dari khilaf yang meragukan. Lebih-lebih bagi imam. Karena mungkin ia diikuti orang, yang berpendapat, serakaat itu bukan sholat. Kalau ia mengerjakan sholat dengan disambung lebih dari serakaat kepada 3 rakaat umpamanya, maka semuanya itu diniatkan witir. Dan kalau disingkatkan serakaat saja sesudah 2 rakaat sunat, isya, atau sesudah fardhu, isya, niscaya diniatkan witir dan sah. Karena syarat witir ialah ganjil pada dirinya sendiri dan mengganjilkan bagi sholat lain yang terdahulu sebelumnya. Dan itu telah mengganjilkan sholat fardhu. Kalau dikerjakan witir sebelum sholat, isya, maka tidak sah. Artinya, tidak memperoleh kelebihan witir, yang lebih baik baginya, daripada unta merah, sebagaimana tersebut pada hadits. Kalau tidak demikian, maka serakaat tunggal, adalah sah untuk witir, pada sembarang waktu. Witir itu tidak sah sebelum isya, karena bertentangan dengan ijma, sepakat semua orang tentang pelaksanaan witir. Dan karena tidak didahului oleh suatu sholat yang membuatkan dia menjadi ganjil rakaatnya, witir. Apabila bermaksud mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat terpisah, maka mengenai niatnya pada 2 rakaat, ada penilikan. Yaitu kalau diniatkan dengan 2 rakaat itu tahajud atau sunat, isya, maka tidaklah itu menjadi witir. Kalau diniatkan witir, maka tidaklah itu sendiri menjadi witir, tetapi yang menjadi witir, ialah yang sesudahnya. Tetapi yang lebih kuat, bahwa diniatkan witir, sebagaimana diniatkan witir pada 3 rakaat yang bersambung. Tetapi witir itu mempunyai 2 pengertian. Pertama, adalah dia itu witir pada dirinya sendiri. Dan kedua, bahwa ia ada, untuk menjadikan witir dengan apa yang sesudahnya. Sehingga jumlah yang 3 itu adalah witir, ganjil, dan 2 rakaat itu adalah dalam jumlah yang 3 tadi. Hanya kewitirannya itu, terletak atas rakaat yang 3. Apabila bermaksud membuat yang 2 rakaat itu witir, ganjil, dengan rakaat yang ketiga, maka hendaklah diniatkan yang 2 rakaat itu witir dan rakaat ketiga adalah witir dengan sendirinya dan mewitirkan pula lainnya. Sedang yang 2 rakaat, tidaklah mewitirkan yang lain dan tidaklah ia menjadi witir dengan sendirinya. Tetapi kedua rakaat itu menjadi witir, disebabkan oleh yang lain. Selayaknya lah witir itu menjadi penghabisan sholat malam, sehingga dia itu dikerjakan sesudah sholat tahajud. Dan akan diterangkan kelebihan witir dan tahajud serta cara tertib di antara keduanya dalam kitab wirid nanti. Ketujuh, sholat duha. Membiasakan sholat duha, adalah termasuk amal perbuatan yang penting dan utama. Bila mana rakaat, yang terbanyak menurut riwayat yang dinukilkan, adalah 8 rakaat. Diriwayatkan oleh Ummu Hani, saudara perempuan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengerjakan sholat duha 8 rakaat, di mana Nabi mengerjakannya dengan berlama-lama dan dengan sebaik-baiknya. Dan tidaklah dinukilkan yang demikian lamanya itu pada sholat yang lain. Dan Aisyah menyebutkan bahwa Nabi mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan menambahkannya sebanyak-banyaknya, sehingga tambahan itu tidak terbatas. Artinya, adalah Nabi membiasakan 4 rakaat dan tidak kurang daripadanya. Kadang-kadang ditambahkannya dengan beberapa tambahan. Dan diriwayatkan pada hadits yang tunggal perawinya, hadits mufrad, bahwa Nabi mengerjakan sholat duha 6 rakaat. Waktu sholat duha, menurut riwayat yang diriwayatkan Ali bahwa Nabi mengerjakan sholat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Yaitu apabila telah terbit matahari dan sudah meninggi, lalu beliau bangun dan bersyalat 2 rakaat. Yaitu, yang pertama bagi wirid kedua, dari wirid-wirid siang, sebagaimana akan diterangkan. Dan apabila matahari telah membentang dan berada pada seperempat langit dari sebelah timur, lalu beliau mengerjakan sholat 4 rakaat.
Yang pertama tadi adalah ketika matahari telah meninggi kira-kira setengah anak panah. Dan yang kedua, apabila telah berlalu seperempat siang, sebanding dengan sholat, asar, waktu sorenya. Maka waktunya, bahwa masih tinggal dari siang, kira-kira 1/4-nya. Dan duhur adalah pada pertengahan hari dan duha adalah pada pertengahan di antara terbit matahari, sampai kepada gelincirnya, sebagaimana asar adalah pada pertengahan di antara gelincir matahari, sampai kepada terbenamnya. Inilah waktu-waktu yang paling utama. Dan dari waktu meninggi matahari, sampai kepada sebelum gelincirnya, adalah waktu bagi sholat duha umumnya.